beruntung setiap saat. Siapa sih yang nggak mau? Ya pasti teman-teman mau kan? Yang namanya mendapatkan keberuntungan setiap saat, bahkan setiap hari atau setiap waktu. Di sini saya pengen diskusi bareng ya sama teman-teman ya. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng tentang bagaimana kita menciptakan yang namanya keberuntungan. Keberuntungan ini banyak versinya ya. Ada yang beruntung mungkin mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan dalam bentuk benda, ataupun beruntung mendapatkan pekerjaan yang menjadi impiannya, atau beruntung mendapatkan banyak uang dengan cara yang mudah. Dari sini kita akan bahas bareng ya. Jadi saya dan tim pengen mengulas bagaimana menciptakan sebuah keberuntungan yang nanti teman-teman bisa praktekkan, teman-teman bisa jalankan. Dan ini berlaku untuk siapa saja ya. Jadi nggak mengikat untuk orang-orang tertentu ataupun untuk golongan-golongan tertentu. Jadi teman-teman mungkin pernah melihat orang lain kok hidupnya selalu beruntung, kok dia lebih beruntung dari aku, dan mungkin cara pandang yang bagaimana yang menurut teman-teman itu bahwa orang lain jauh lebih beruntung daripada kehidupan teman-teman sendiri. Nah, pada dasarnya keberuntungan itu bisa kita ciptakan, dan bagaimana nanti penerapannya saya akan bagikan di sini ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Maksimalkan kesempatan. Orang yang beruntung selalu bisa melihat yang namanya kesempatan. Jadi peluang itu sebenarnya tiap detik ya, itu mondar-mandir di depan kita. Hanya saja kepekaan kita ini kadang yang kita lewatkan. Kita terlalu asik mungkin nih lagi ya santai-santai, atau kita lagi ngapain, dan di situ ada peluang atau kesempatan yang itu hadir, kita mengabaikannya atau kita melupakannya. Nah, dari situ apa? Kita merasa nggak beruntung karena kesempatan itu diambil orang lain. Sebenarnya awalnya di diri kita. Hanya saja kita tidak peka untuk mengambilnya. Kita tidak, ya bisa dibilang kita ini mengabaikan kesempatan yang datang. Ketika kita udah mengabaikan kesempatan yang datang, maka apa? Ya kesempatan diambil orang dong. Kesempatan itu diraih orang lain, dan kita nggak boleh komplain karena apa? Kita udah mengabaikannya. Atau contohnya nih, misalkan teman-teman punya ide nih. Wah, gue punya ide nih, pengen bisnis makanan atau minuman dengan pola seperti ini. Tapi teman-teman nggak segera eksekusi, teman-teman nggak segera lakukan yang namanya realisasinya. Yang terjadi apa? Ketika nanti orang lain udah membukanya lebih dulu, ternyata konsepnya sama. Nah, dari situ kita merasa apa? Merasa bahwa ide kita dicuri dan ide kita diaplikasikan orang lain. Padahal kitanya nggak segera mengambil peluang yang sudah ada. Atau bahkan kita tidak berani eksekusi tentang ide kita. Jadi kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Kita nggak boleh menghakimi orang lain yang itu ternyata punya konsep yang sama juga, meskipun kita nggak pernah ngomong ke orang tersebut. Jadi teman-teman kalau misalkan punya ide, ya segera ambil. Karena apa? Orang yang beruntung selalu memaksimalkan kesempatan. Ketika ada kesempatan yang datang, dia ambil, dia raih. Entah nanti gimana caranya, pokoknya mulai aja dulu, jalani dulu. Setelah itu apa? Ya hasilnya belakangan, pengembangannya juga sambil jalan nantinya. Banyak kok orang-orang yang memulai sesuatu itu dari kecil, dari sesuatu yang mungkin diabaikan dulu sama orang lain, tapi begitu karena dia konsisten, dia bisa mengembangkannya, maka peluang yang tadinya dianggap kecil, dianggap sepele, akan menjadi besar. Contoh sederhana gini, mungkin dari Anda lahir sampai sekarang, Anda pernah dengar yang namanya es teh, ya kan? Waktu itu orang jual es teh hanya di rumah makan. Terus ada kembangkan lagi di mall, dia buka stand-stand di mall. Terus sekarang dia ada juga yang berwujud kemitraan. Jadi kita mau pakai nama merek tertentu itu harus ada lisensinya, kita harus bayar sekian, dan kita harus cari tempatnya, dan mau nggak mau bahan bakunya kita harus ngambil dari sana. Orang-orang seperti itu melihat yang namanya kesempatan. Siapa sih yang nggak doyan es teh? Siapa sih yang nggak doyan teh? Mereka ambil peluangnya, meskipun konsep yang seperti itu mudah ditiru dan tinggal nunggu waktu aja. Boomingnya kapan, siapa yang bertahan, siapa yang nanti gulung tikar, ya. Karena apa? Bisnis yang mudah ditiru dan mudah viral biasanya cepet hilang juga dari peredaran. Banyak banget. Kalau teman-teman tahu nih, di lingkungan teman-teman dulu, entah berapa tahun yang lalu, ada tren mungkin minuman apa atau makanan apa, dan begitu ada satu yang buka,
semuanya ikut membukanya, semua ikut berdagang dengan pola yang sama. Namun bertahan berapa lama? Nah, itu teman-teman tuliskan ya, usaha apa yang pernah ada di tempat teman-teman yang dulunya booming, viral, terus akhirnya hilang. Kita lanjut di poin kedua. Gunakan intuisi. Nah, kita harus mengikuti intuisi alias kata hati kita. Ketika kata hati kita ini udah menyampaikan sesuatu, maka apa? Jangan pernah dilawan selama itu hal yang positif. Tapi kalau itu hal yang negatif, itu bukan dari intuisi kita, tapi kita dibelokkan. Ketika intuisi Anda ini ngomong, ambil nih peluang nih, atau lu jalan lewat sini, ntar lu nemu duit. nah seperti itu ikuti aja. Yang jelas selama itu tidak membahayakan, selama itu tidak merugikan, jangan pernah dilawan. Kadang intuisi ini dia bekerja itu berlawanan dengan apa yang menjadi logika kita. Saya pernah bercerita ya, dalam seminggu saya kehilangan duit itu lumayan. Karena apa? Dalam intuisi saya dia bilang jangan. Tapi logika saya bermain hitung-hitungan. Oh, ini nilainya sekian, keuntungannya sekian. Wah, ini kerja sebentar aja keuntungannya udah oke. Telepon supplier, kirim sampel, dikirim yang bagus. Kita survei market nih. Nah, dari situ marketnya udah oke nih. Wah, ini barang yang memang dicari. Tapi begitu saya udah membayarnya, ketika saya sudah store tunai sekian juta, barang yang dikirim tidak sesuai dan hitungannya juga tidak sesuai. Dan akhirnya apa? Intuisi yang menang. Jadi ketika teman-teman melawan yang namanya intuisi, maka intuisilah yang akan menang. Jadi logika itu nggak ada apa-apanya sama yang namanya intuisi. Jadi ikuti aja intuisi Anda mau bagaimana. Kalau dia bilang Anda beruntung, ya Anda akan beruntung. Ya, ikuti tuntunannya. Biasanya kalau Anda bisa komunikasi dengan intuisi Anda, maka Anda akan mendapatkan tuntunan yang itu akan membuat Anda jauh lebih maju lagi. Kita lanjut di poin ketiga. Positif tentang masa depan. Nah, jangan pernah ragu ketika kita memandang masa depan. Meskipun segala sesuatu itu kalau di masa depan adalah sebuah misteri. Kita mau bagaimana, kita mau apa, itu kita harus selalu positif ya. Kita memandangnya masa depannya gimana. Jangan pernah kita meragukan, wah nanti berhasil nggak ya usahaku, nanti kira-kira aku bisa maju atau enggak. Nah, itu dihilangkan. Kita melihatnya segala sesuatunya itu dari sisi yang visioner. Jadi kita harus membuat masa depan kita itu harus serba optimis. Meskipun memang prosesnya nanti berliku ya. Proses gak ada yang mulus. Ibaratnya gini, kita mau jalan naik ke sebuah puncak gunung, pasti kan ada di situ terjal, mungkin di situ nanti kita juga ditemukan dengan pemandangan yang bagus, ataupun kita diberi ya kesejukan udara ketika kita berjalan ke sana. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Jadi masa depan memang misteri. Tapi kalau kita nggak menyiapkannya dari sekarang, kita nggak optimis dari sekarang, ya kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita nggak akan pernah mencapai masa depan yang gemilang. Kita harus optimis dan kita harus positif melihat masa depan kita ini bagaimana. Jadi jangan pernah ragu dengan masa depan kita sendiri. Meski nanti ya semua ditempa dulu ya. Sebuah besi aja untuk jadi pedang yang tajam kan harus ditempa, dibakar, diasah. Nah, barulah jadi pedang yang tajam dan memiliki nilai yang tinggi. Nah, begitu juga dengan kehidupan teman-teman. Jadi ketika Anda mau mengolahnya, Anda mempersiapkannya dengan optimis, ya kedepannya Anda akan menjadi orang yang maju. Memang prosesnya tiap orang beda-beda ya. Nikmati aja. Merubah kemalangan menjadi keberuntungan. Nah, ini gimana? Nah, biasanya nih, kita ketika menghadapi sesuatu atau mendapatkan pertanda sesuatu, biasanya, waduh, gua mau sial nih. Gua mau dapat nih petaka atau apapun lah, musibah lah. Nah, itu dirubah bahwa itu adalah sebuah keberuntungan. Contoh halnya ketika ada mitos nih, ketika kita bawa kendaraan tiba-tiba ada seekor kucing yang nyebrang dari arah kiri, mungkin wah mau dapat sial nih. Itu dirubah ya cara pandangnya ya, bahwa Anda akan beruntung. Kalau ada seperti itu, Anda langsung teriak, tanda-tanda uang datang, tanda-tanda aku sukses, tanda-tanda aku akan maju, atau apapun yang itu sesuatu yang positif bagi Anda. Jadi setiap tanda atau pertanda itu biasanya bisa kita olah, mau itu negatif kita jadikan positif, atau sebaliknya sesuatu yang sebenarnya positif kita jadikan hal yang negatif. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman fokus saja pada hal yang positif. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.